Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajri dari kelas 5B, NIM 482012108070. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang analisis efektivitas biaya atau CEA. Untuk pengertiannya, CEA itu Cost Effectiveness Analysis, merupakan suatu metode yang didesain untuk membandingkan antara outcome kesehatan dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut atau intervensi dengan alternatif lain yang menghasilkan outcome yang sama. Untuk keuntungan analisis efektivitas biaya, membantu mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif di bidang kesehatan, membandingkan intervensi medis yang berbeda dalam hal biaya dan efektivitas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kesehatan. Untuk kegunaan Cost Effectiveness Analysis atau CEA sering digunakan untuk mengukur efisiensi dari macam-macam program dengan tujuan yang sama. Bisa dilihat pada studi kasus di sini saya mengambil tentang analisis efektivitas biaya atau CEA, pengobatan kombinasi dan OAT pada pasien tuberkulosis paru di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan. Untuk riset metode penelitian ini menggunakan metode retroprospektif bersifat studi cohort untuk melakukan kajian efektivitas dan efisiensi biaya dalam pengobatan tuberkulosis dengan terapi tunggal dan pengobatan kombinasi di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan. Untuk teknik sampel yang digunakan ialah menggunakan snowball sampling. Teknik snowball sampling atau bola salju adalah metode sampel di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden lain. Untuk pembahasan, hasil dari CEA digambarkan sebagai rasio baik dengan Average Cost Effectiveness Ratio atau ACER atau sebagai Incremental Cost Effectiveness atau ICER. Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa nilai ACER paling tinggi ditunjukkan oleh OAT pada pasien TB paru yang rawat inap sebesar 92.130. Sedangkan nilai ACER yang paling kecil adalah terapi kombinasi pada pasien TB rawat inap sebesar 75.490. Hal ini dapat disebabkan direct medical cost yang dipengaruhi oleh lamanya perawatan. Semakin lama hari perawatannya, maka semakin banyak juga alternatif cost efektif dengan biaya lebih rendah untuk setiap outcome yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa citicoline injeksi lebih cost efektif atau memiliki biaya paling efektif dibandingkan piracetam injeksi. Untuk pertambahan efektivitas suatu terapi dibandingkan terapi yang paling baik berdasarkan tabel 9, pengobatan yang cost efektif untuk pasien TB paru adalah terapi kombinasi dan OAT dengan hasil ICER minus 5.762 dengan rata-rata lama rawat 6 hari. Perhitungan ICER yang semakin mengecil atau minus, maka alternatif terapi dianggap lebih efektif dan lebih murah, sehingga dapat dijadikan rekomendasi alternatif terapi pada pasien tuberkulosis paru. Jika nilai ICER positif dan berada pada kuadran 1, menunjukkan bahwa intervensi tersebut lebih efektif dan lebih mahal dibandingkan pembandingnya. Jika nilai ICER negatif dan berada pada kuadran 2, menunjukkan biaya lebih rendah dan efektivitasnya lebih tinggi. Disimpulkan bahwa hasil ICER negatif atau semakin kecil dianggap lebih efektif dan lebih murah, sesuai dengan di kuadran 2, cost effectiveness plan, sehingga terapi golongan obat neuroprotektan yang paling cost effectiveness pada pasien tuberkulosis di RSU Imelda Pekerja Indonesia adalah citicoline injeksi.
Untuk solusi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di RSU Imelda Indonesia Medan tentang cost effective analisis atau CEA penggunaan obat golongan obat antibiotik dosis tunggal dan pada pasien tuberkulosis dosis kombinasi sebagai berikut. Nilai ASER dari antibiotik dosis tunggal Dengvan etambutol adalah 92.130 dan nilai ASER antibiotik dosis kombinasi dengan menggunakan rifampicin dan isoniazid adalah 95.490. Terapi dosis kombinasi dengan menggunakan rifampicin dan isoniazid yang paling cost efektif. Nilai ISER dari perbandingan etambutol antibiotik dosis tunggal dan antibiotik rifampicin dan isoniazida dosis kombinasi adalah 5.762, yang berarti hasil ISER negatif atau semakin kecil dianggap lebih efektif dan lebih murah. Sesuai dengan di kuadran 2 cost efektif plan, sehingga terapi golongan obat kombinasi yang paling cost efektif pada pasien tuberkulosis di RSU Imelda Pekerja Indonesia adalah rifampicin dan isoniazid. Penggunaan antibiotik dosis kombinasi rifampicin dan isoniazid menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan antibiotik dosis tunggal dengan etambutol, yaitu 90% dari 22% dari 22 pasien yang mencapai target normal nilai LED. Terdapat 22 pasien dengan rata-rata rawat inap 6 hari. Sedangkan antibiotik dosis tunggal dengan etambutol yaitu 80% dari 22 pasien yang mencapai target nilai LED normal. Terdapat 9 pasien dengan rata-rata rawat inap 7 hari. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.